Halo, sudah pada on fire ini. Selamat selamat pagi. Hampir saya salah sebut selamat malam tadi. Untung langsung ada yang ngingetin ya. Selamat pagi. Wih. Halo, halo. Halo, semangat pagi ya. Selamat pagi, semangat pagi. Ternyata banyak juga yang standby nih, nunggu momen. Halo, selamat malam juga. Selamat malam lagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi juga buat Bos Narko dan Bos Anton. Sudah standby apa belum ini? Siap-siap senam jantung. Iya, ini tidurnya sebelum tidur ya. Sebelum tidur senam jantung dulu. Pagi. Pagi Good Bos Narko. morning. Wih, sudah pada standby nih. Oh, itu ada yang antara SO atau TP Bos Narko. Ya, hanya antara dua itu. Apa yang perlu dibingungkan? Ya kan? Tidak ada yang baru. Kalau nggak stop out, TP. Apa? Kalau nggak SL kok stop out. Stop out itu margin call itu. Enggak lah kalau stop out. Antara, ya kalau bosnya full margin ya antara lipat-lipat atau stop out. Saya ini makan mangga, teman-teman. Hmm. Ini mangga enak banget. Gara-gara saking enaknya nih mangga, ini dioleh-oleh sama samban spesial. Gara-gara 2 potong mangga ini, barusan saya kehilangan uang 8 juta rupiah. Gara-gara mangga itu 2 potong loh. Ini 2 potong itu tipis-tipis ini, teman-teman. 8 juta rupiah melayang. Nggak jadi di tol, ya, nggak jadi balik Surabaya malam hari. Ya ini. Coba kita balikin 8 jutanya dari trading malam hari ini. Berarti ya $500 saya cukup lah. Syukur-syukur dapat $1.000 lebih better. Sekali lagi, kongsi Fajai, Sinin Kuaile, ya, makin banyak berkah, makin banyak rezeki, dilancarkan kesehatannya, dilancarkan segala usaha dan bisnisnya, ya, dijauhkan dari segala macam jenis penyakit. Kyonghi. Nah, ini udah ganti hari sebetulnya. Ya, anggap ini ucapan hari kemarin, karena hari ini tahun barunya orang meninggal. Jadi sebetulnya udah nggak boleh ngucapin lagi, tapi ya ini karena kita jumpanya malam ini ya udahlah. Tanda tadi 8 juta menghilang itu saya pakai buat beli tiket ke Bangkok kok sih. Karena pengen cari mangga yang asli. Saking asiknya ini ya makan mangga kok enak, ini bayangin kalau yang nggak dikemasin kayak gini, kalau asli dari mangganya terus sambil bisa makan durian itu rasanya gimana ya itu. Terus tangan yang gatal ini takut. Tiketnya lagi mahal. 8 juta itu cuma tiket pulang. Tiket berangkat sekitar 6 jutaan. Jadi berapa itu? 14 juta. 14 juta. Belum hotelnya per malam ya. Kalau hotel lebih murah dari Jepang. Hotelnya saya dapat ada yang sekitar 800 ribuan semalam. Ada yang
1 jutaan ya, anggap aja sekitar 5 juta untuk 5 hari. Ya kan bahasa di hotelnya murah ya, oke ya. Kalau di Bangkok. Oke, Bos Sanko. Tapi kalau ada yang mau ikut jalan-jalan lagi, nggak harus beli tiket yang sama kan, pesawat banyak, ada penerbangan murah, ada penerbangan yang sama. Kalau mau nanti kita bisa table talk di Bangkok. Tumben kencang suaranya. Nah, mungkin saya di tempat yang teman-teman sudah tahu, di trading room yang ada di Solo, di mana tempat ini tenang, tempat spotnya untuk live trade sangat banyak, kecepatan internetnya bukan main-main, bahkan satelitnya Starlink aja kalah cepat. Servernya NS juga ada di sini sebagian, jadi kenceng lah. Bos Santo ini ada yang nanyain stay di mana? Lihat Mustangnya di bengkel. Stay di Solo apa bukan? Ya, ini lagi di Solo. Kemarin kita udah table talk, ngobrol-ngobrol sama trader Klaten ya. Kebetulan malah yang Solo nggak ikutan nih kemarin. Trader Klaten sama trader Sukoharjo, ya pinggiran Solo lah. Biasanya mereka kalau tanya orang tinggal di mana tetap jawab Solo sih, tapi ya itu tadi, kita sharing-sharing, ngobrol sambil ngopi, dapat banyak insight. Ternyata ada yang sebelumnya di kripto, ada yang sebelumnya kena skema Ponzi. Nah, kita sharing-sharing, mereka terus dapat PR. Ya, jadi rata-rata orang yang table talk sama kita itu selalu pulang membak PR. PR ini adalah dan untuk mengatasi masalah yang mereka punya, gitu. Kita nggak kerasa ngobrol 3 jam itu nggak kerasa kemarin. Tahu-tahu udah 3 jam aja. Ya tadi mungkin hal-hal baru yang cukup banyak mereka dapetin. Terus juga mereka tanyanya cukup intens. Semua pertanyaan semuanya dijawab, tidak ada yang tidak dijawab. Jadi oke banget. Nah ini saya jelasin pertanyaan gimana kemarin table talk Solo, seru nggak? Ini tadi saya jelasin, seseru itu. Bahkan saya dengan beberapa tim, ada tim yang udah memang sering ikut table talk, ada Bos Ade ya, Bos Ade juga ikut, ada juga tim yang baru pertama kali ikut table talk, ada 2 orang. Tuh, jadi kalau saya kasih insight itu kadang bukan cuma untuk member atau untuk calon member dari NS Trade, tapi juga kadang untuk tim sendiri. Makanya Bos Ade itu nggak pernah, jarang absen tuh kalau ikut table talk itu. Karena ketika table talk kan masalah yang dibahas tuh nggak pernah sama, teman-teman. Kadang yang datang ini masalahnya ini, kadang yang datang beda lagi masalah beda. Jadi banyak member kita itu yang ikut table talk tuh lebih dari sekali. Karena setiap ikut yang dibahas selalu beda. Bukan seminar yang temanya itu aja. Jadi insight-nya cukup dalam, cukup banyak. Kadang memang masalah trader sebetulnya ya cuman seputar itu, masalah psikologis, masalah teknis. Tapi kan case-nya one by one atau satu persatu orang ini jubahnya beda-beda. Gitu. Gendernya itu aja tapi jubahnya beda-beda ya. Ada banyak tips yang bisa dilakukan seperti itu. Ini paling jauh dari mana ini? Paling jauh dari kota mana? Atau negara mana? Atau benua mana? Atau ada yang dari planet Bekasi ya? Itu paling jauh itu planet Bekasi itu. Orbitnya beda sendiri. Planet Bandung, Kalimantan. Nah itu Kalimantan. Nah itu ada 2 orang tuh Kalimantan tuh. Siapa tahu tetanggaan. Ada Bos Irfan sama Bos Infinix. Infinix ini nama handphonenya ya. Lagi bergenang sama air loh. Banjir Bos sih.
Wah, semoga lekas surut. Bandung, Banten, Surabaya, Makassar, Medan, Bintan. Bintan ini sama Salsa Bintan tetanggaan atau beda ya? Kalau tetanggaan boleh dong dikenalin. Sidoarjo, Pontianak. Oh, ada yang sama tuh Pontianak. Oh, ada bos. Oh, ini Michael Sugandi. Halo, bro. Malam, bro. Ingat saya kalau Michael Sugandi ini. Ternyata ketemu di sini kita. Ketemu di Zoom. Gimana, bro? Michael Sugandi, ada analisa apa nih? Bro Michael ini kan juga suka analisa ini. Coba kita sharing-sharing. Di sini sekali lagi ya, kita kalau sharing-sharing benar salah nggak apa-apa. Yang penting ada dasarnya. Nah, dari dasar analisa kita ini, kalau terjadi analisa yang benar berarti menambah nilai kepercayaan diri kita, cuman jangan terlalu over. Kalau salah pun kita evaluasi, tujuannya kan itu. Tidak ada kita itu bilang, oh kamu trader paling benar, trader paling salah. Kalau ada yang bilang kayak gitu ya, menurut saya itu tidak bijak. Ya. Kapan ke Starbucks Jakarta? Dah, Jakarta ya mungkin nanti bisa Maret itu mungkin bisa. Kan saya ke Thailand nggak 1 bulan penuh bos sih. Nanti pulang jadi sawadika. Jangan. Saya ke Thailand cuman paling 5 hari. Ya itu tadi loh, nyari mangga ini loh. Nyari mangga sama nyari kelapa, sama nyari durian. Nggak nyari banjir. Kalau ketemu ya bonus, tapi nah itu bahaya. Pulang-pulang jadi cewek nanti repot nanti. Sedih orang tua Bonusnya saya nanti. dibungkus Mas Arko. Wah itu apalagi kalau saya dibungkus itu. Nggak bungkus malah dibungkus kan bahaya. Nah ini juga ada yang kemarin request table talk di Bandung. Saya belum pernah dan sangat lumayan tertarik ya. Lumayan tertarik. Mantap bos saya, makasih sudah inget. Next Pontianak sharing-sharing lagi. Oh pasti. Oke, kurang 15 menit waktunya kita mulai ke chart. Kita ke chart dulu. Ini siapa yang mau bantu analisa Bos Ade atau saya? Bos Anton boleh. Bos Anton ya. Punya fundamental apa hari ini? Ambil mau di apa namanya dibahas, boleh Bos Anton. Ambil saya analisa. Oke, Bos Narko. Saya lebih ini sih, teman-teman tertarik apa nih untuk FOMC malam hari ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya prefer respon aja ya. Monggo. Nah, nanti kalau analisa teknikal, Bos Ade, saya persilahkan. BTC, gini, kalau FOMC menurut saya kurang ada kaitannya ya dengan kripto BTC. Jadi konteks malam ini mungkin lebih ke gold dan juga dolar. Nah, kalau secara fundamental, nah ini karena ada yang request XAO ya, saya akan sampaikan secara fundamental aja dan secara singkat. Yang pertama, berdasarkan data-data yang kemarin sudah dirilis oleh berbagai macam departemen atau bureau ya di Amerika, itu mengatakan kalau ekonomi di Amerika itu masih sangat berkembang, sangat kuat, sehingga ya wajar kalau The Fed ingin mempertahankan suku bunganya, dan itu sudah kita bahas kemarin ya pas live trade hari Senin teman-teman. Dan yang jadi kunci sebenarnya bukan di pengumumannya, jadi teman-teman jangan keliru ya, itu sudah pasti kita udah tahu suku bunga ditahan. Yang paling penting nanti malam itu bentar lagi ini udah pagi ya, udah nggak malam lagi. Itu adalah speech-nya Jerome Powell ya. Dia ini nada bicaranya akan hawkish atau akan dovish. Hawkish itu artinya dia akan ngomong, contohnya kayak gini ya, wah ekonominya masih sangat bagus, data-data inflasi mengatakan kalau inflasi masih dalam tren naik, sehingga kami akan memutuskan untuk menahan suku bunga di level yang sama dan kita akan melihat data by data. Wah, itu namanya hawkish.
optimis gitu ya. Nah kalau seperti itu ya ini gold bisa turun. Ke dolar gimana lah? Kalau ke dolar bisa jadi akan menguat, tapi menguatnya sesaat. Setelah itu ada potensi dia lanjut turun. Nah kenapa? Karena kalau dolar itu sekarang sangat erat kaitannya dengan sentimen Donald Trump atau Presiden Amerika yang mana belum memberikan kejelasan terkait kebijakan ekonominya, termasuk perang dagang atau kenaikan biaya impor ke Amerika. Ya, itu menurut saya seperti itu. Jadi kita nanti simak aja si kakek legend kita good afternoon atau good evening ya. Kalau good afternoon berarti naik, kalau good evening berarti dia turun. Ya, canda-canda teman-teman ya, bercanda. Bukan begitu ya. Nanti kita simak saja. Ya, saya juga sampaikan di grup ya, sudah saya sampaikan di grup Telegram. Selain pidato ya, yang nanti kemungkinan akan menggerakkan market cukup volatile adalah tanya jawab sama wartawan ya. Jadi ingat, bisa saja pas pidato Jerome Powell ngomongnya hawkish ya, terkesan hawkish. Tapi ketika ditanya wartawan ya, terus dia responnya terdengar dovish, wah itu akan bikin harga cukup volatile ya, biasanya seperti itu. Dan ya kita nanti lihat marketnya aja, dan semoga trading plan yang sudah kita setup ini bisa TP sebelum sampai ke sesi wawancara, karena kalau nungguin wawancara selesai bisa sampai jam 3 pagi nanti kita ya, jam 2 rilis data, setengah 3 itu baru akan pidato ya, biasanya setengah 3 sih, atau kalau memang lebih cepat jam 2.15 gitu dia udah masuk ke ruang konferensi pers. Apakah Bitcoin kena? Menurut saya ya, tadi saya sampaikan, menurut saya enggak sih. Bitcoin tuh cenderung ke sentimen juga ya, jadi impact-nya nggak terlalu signifikan menurut saya untuk event malam ini terhadap kripto. Nah gitu teman-teman, sedikit sharing, sedikit insight cerita ya secara fundamental dari saya. Nah berikutnya monggo Bos Ade ada insight seperti apa terkait teknikalnya, dan Bos Narko juga. Nah sudah pasang ini ya, pending order buy stop. Ya, untuk buy stop kita udah ada gambaran. Sell stopnya ini yang saya agak ngeri-ngeri sedap kalau dipasang di bawah sini. Apakah sell stopnya mau kita letakkan di stop lossnya buy stop ini Bos Ade ya? Tipis ini. Ya, ini cukup membingungkan karena ini ya Bos Narko ya, ring sideways-nya kecil dia. Ring sideways-nya kecil dan mungkin arah market untuk 1 minggu terakhir ini cenderung downtrend. Nah, Kalau eh, kalau dari saya sih pakai acuan yang deket nih Bos Narko, di SL-nya buy stop. Jadi memang ngambil 27,8 range-nya ya. deket aja. Jadi lihat-lihat peluangnya di awal itu fokusnya malah ke sini. Nah, ke sideways-nya ini Bos Narko. Bahkan untuk buy stopnya juga. Iya, kalau dari saya awalnya lihat seperti itu. Plan untuk nangkep peluangnya ya. Plan untuk nangkep peluangnya seperti itu. Nice. Ini, oke.
floating bikin jantungan. Nah, ini untuk saya mempelajari teknik hipnoterapi di Adi Gunawan Institute. Berarti kita ada sebuah kasus floatingnya bikin jantungan. Nah, kalau ada sebuah permasalahan floatingnya bikin jantungan ini, artinya kita hilangkan masalahnya. Pertama floatingnya kita hilangkan, atau opsi duanya kita hilangkan jantungnya. Nah, ini kembali lagi ke klien yang memilih. Karena sebagai terapi saya tidak bisa memaksakan kalau pasien mau menghilangkan salah satu bagian, misalkan jantungnya. Tuh. Bos, saya mau tanya, kita ini kan trading plan-nya bikin jebakan. Wah, bahasanya jebakan. Jahat ini. Buy stop di atas harga terkini dan sell stop di bawah harga terkini. Apakah pernah kejadian dia marketnya nge-break turun kena sell stop dulu, padahal dia arah pergerakannya mau naik terus? Jawabannya pernah. Bisa terjadi dan mungkin terjadi. Karena kembali lagi, ketika terjadi news, market tembak atas tembak bawah itu hal yang sudah sangat biasa. Bisa naik, bisa turun, bisa dikocok dulu di situ. Jadi ada range sideways di mana harga bergerak volatile di dalam range itu. Naik turun, naik turun, naik turun di range waktu tertentu. Jadi itu bukan hal yang kok bisa terjadi ya, itu bisa. Mungkin baru kenal trading, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan sambil belajar. Dan itu hal yang sangat lumrah. Ya, tahu lumrah ya, biasa. Hal yang sangat wajar. Karena kan sentimen pasar juga pasti ada yang pro dengan bullish, ada yang pro dengan bearish. Ada yang pro dengan kebijakan ini akan membuat harga melemah. Tapi ada juga yang pro. Kebijakan ini akan membuat harga melemah untuk sementara, tapi justru akan bagus untuk jangka panjang. Nah, kayak gitu. Ada yang berpikirnya jangka pendek, ada yang berpikirnya jangka panjang. Disitulah pertarungan buyer dan seller terjadi. Sehingga harga dikocok situ. Nah, itu. Kalau semua di dunia ini satu pemikiran yang sama, ya marketnya nggak akan bergerak. Ya. Naik terus atau turun terus itu. Nggak seru. Yang floating tadi makin jantungan, yang nggak floating nggak entry karena naik terus. Kapan ini supportnya, resistennya di mana? Bingung sendiri. 5 menit lagi sambil menunggu. Siapa yang udah dapat angpau dari saya tadi? Saya bagi 99 angpau loh. Ada pesanton dapat. Cuma satu orang. 96 orang yang ikut di sini ini cuma satu orang yang dapat. Wah, kalian kebangetan ini. Wah. Malu-malu mungkin Bos Narko. Oh iya, malu-malu mungkin. Wah, saya udah dapat lumayan. Cuman nggak ini. Iya, makanya dapat diminta. Ya mungkin nanti cek story itu. Siapa tahu masih ada itu. Saya sengaja bagi malam biar nggak terlalu rebutan. Nah itu Bos Narko, biar pada update terus tuh di story-nya Bos Narko tuh, teman-teman. Kebetulan saya followersnya Bos Narko. Jadi silakan simpulkan sendiri teman-teman. Makanya loncengnya dinyalain teman-teman. Biar kalau ada uang kaget itu kalian nggak ketinggalan, beneran ikut kaget. Lumayan. 5 menit lagi ya. Di story-nya Narko Santoso, bukan di story-nya NS Trade. Di story-nya Narko Santoso. Nah, ini harga mulai terlihat agak sedikit turun.
4 menit lagi. Mungkin ada yang mau ini buka apa? Bos Anton mungkin buka data-data fundamental atau mungkin buka pidatonya Trump bisa. Iya benar ya. Kok Trump Jerome Powell Oke, Bos biar Narko. bisa sambil translate tipis-tipis. Saya nanti standby pidato jam 2:30 atau jam 2:15 ya. Kalau di YouTube-nya Federal Reserve sih jadwalnya jam 2:30 pagi, Bos Narko. Jadi teman-teman jangan kaget kalau jam 2 ternyata harga masih belum kemana-mana. Berarti benar, yang ditunggu adalah pidatonya dari Jerome Powell ya. Itu. Kakek Jerome. Ya, kakek legend kita semua. Legend kita. Oke, teman-teman. 2 menit lagi ini. Ya, sambil kita tunggu jam 2, nanti kurang 1 menit saya akan close share screen-nya, kita akan kembali ke market ya, tapi ini teman-teman yang nanya terkait suku bunga malam hari ini nih, datanya ya, 95% loh nih, ya, di level yang sama atau current ya. Nah, nanti di pidatonya The Fed itu akan berpotensi mengakibatkan perubahan di sini. Nah, ini teman-teman kalau mau melihat bisa silahkan dicek di sini ya, di CME Group. Kalau Jerome Powell mengatakan inflasi trennya ini naik, loh di mana taunya kok inflasi trennya Nemenin naik? saya malam hari ini cari uang sambil makan mangga. Oh, lagi bikin story ya. Ini siapa tahu dapat angpau tambahan. Oke. Oh sorry, Nah, lanjut. Iya, siap Bos Narko, nggak masalah. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ini trennya naik nih, trennya naik. Jadi data-data ekonomi itu atau data analisa fundamental kayak gini, kita juga baca tren. Ya, trennya naik ini loh, ini kelihatan ya. Ini PCE, kemudian kalau mau ngecek yang lain bisa, teman-teman bisa di trading ekonomi, kemudian di ketik aja US inflation, nah gitu. Kemudian klik paling atas, nah sama trennya juga naik nih. Nah ini yang kemungkinan akan membalikkan apa yang diminta Donald Trump kemarin bahwa saya akan turunkan inflasi segala macam ya. Ya kita tunggu aja ya, ini udah mau jam 2, saya close share screen dulu, nanti kalau harga gak kemana-mana kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu ya. Begitu, silahkan Bos Narko, monggo kalau mau share screen lagi kita pantau apakah langsung bergerak ya, bikin gempa atau enggak ya. Pada tegang ini. Oh, bosanku ini ke mute ya. Saya info mungkin nggak. Suaranya Ternyata nggak masuk. ke-mute deh. Tadi saya teriak-teriak sendiri, teman-teman. Tidak berubah ya. Ya, perlahan-lahan Selnya Bos sudah Narko. terbuka. Oke, stopnya kita tutup dulu. Stopnya kita tutup dulu. Ya, mulai turun Bos Narko ya. Tapi turunnya panas banget ini, mengkhawatirkan ini. Kamu udah nakut-nakutin dikit ya. Mengkhawatirkan nanti kalau balik arah gimana ini ya. Aduh.
Ya karena suku bunga tidak ada perubahan, tren minggu ini kayak berlanjut ya. Pergerakan bearish dalam minggu ini akan dalam bulan ini mungkin ya. Ada yang menarik sebetulnya Bos Narko kalau dicek di time frame H4 ya. Kalau memang dia lanjut turun, itu mungkin akan bisa jadi satu pola yang cukup menarik kalau sampai break support trend lainnya. Nah, jadi head and shoulder ya teman-teman ya. Iya, betul sekali Bos Narko. Dan ya kita kembali lagi ya, kita akan lihat Jerome Powell pidatonya seperti apa nanti ya. Berarti kalau seperti ini menurut saya akan nunggu pidato sih, karena geraknya ini nggak yang kayak kalau kita NFP atau CPI yang langsung ya, kalau naik kenceng, turun kenceng. Nah, kalau Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunganya itu menunggu inflasinya reda karena ekonomi masih sangat kuat, mungkin ini gold bisa jadi akan turun, dan kalau sampai tembus support trend line-nya ini akan jadi pergerakan yang menarik. Kita bisa terus mencari peluang sell dengan pola head and shoulders. Setengah 3 ya? Iya Bos Narko, setengah 3. Oke. 30 menit. Oke. Sambil menunggu waktu, mungkin teman-teman mau sharing-sharing, silahkan Bos Anton, Bos Ade, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh mungkin dari Bos Anton dulu melanjutkan yang fundamental tadi. Oke, siap Bos Ade. Karena kalau saya mungkin kebanyakan dari teknikal ya, harga masih di situ-situ aja. Tadi kita udah pasang pending order, jadi ya kita lebih ke wait and see untuk saat ini. Kecuali kita mau coba cek beberapa pair lainnya ya, mungkin ada 1-2 pair yang masih kaitan dengan USD juga masih oke sih. Nanti bisa saya bantu untuk kita review bareng. Oke, siap Bos Ade. Saya akan lanjutkan dulu. Dan teman-teman di sini yang belum tergabung ke NS Trade Community, silahkan bergabung, karena apa yang saya sampaikan ini sudah disampaikan di grup di subtopik fundamental info ya. Teman-teman bisa ikuti di sana di dalam grup. Jadi silahkan, sekali lagi yang belum tergabung ke grup NS Trade, nanti Bos Adi bisa bantu pasang ngirimin nomor ininya ya, nomor admin, supaya teman-teman yang belum tergabung bisa kontak ke sana. Oke, tadi saya cerita terkait inflasi teman-teman, karena ini adalah salah satu hal yang paling relevan untuk kondisi sekarang. Nah, Donald Trump kemarin bilang inflasi akan saya bawa turun. Dia mengatakan itu dengan sangat pede, sangat tegas di WEF, World Economic Forum. Tapi dia ngomongnya via video conference, teman-teman. Nah, apa yang diucapkan Trump itu nggak sejalan dengan kondisi trennya. Nah, ini tren. Ya, ini inflation rate. Ini tingkat inflasi Amerika. Ya, ini juga sejalan dengan, nah ini, PCE. Ini salah satu dari 3 indikator inflasi ini naik. Ya, kemudian kita cek juga di sini US CPI ya, kita klik, kita enter, nah, kita cek di sini. Oh sorry, yang satunya ya. Kita bisa klik CPI. Oke. Nah, trennya ini melandai teman-teman. Nah, bisa diperhatikan yang year on year ini juga sempat turun, tapi trennya ini di sini nih masih stuck ya. Kalau mau tahu berapa targetnya The Fed, targetnya adalah level 2%. Ya, jadi sebenarnya sudah sangat bagus penurunannya ya. Tapi di kuartal keempat tahun 2024 ini melandai. Dan beberapa malah trennya naik. Nah, itu sebabnya The Fed dalam SEP-nya, Summary of Economic Projection-nya, itu, nah teman-teman bisa cek juga di sini ya, federalreserve.gov, kemudian pergi ke
monetary policy, klik meeting calendar and information. Nah, kemudian klik tahun 2024, kemudian di bulan Desember ini klik PDF-nya. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, buka halaman kedua. Nah, perhatikan yang ini, teman-teman, yang saya beri kotak warna merah. Ya. Jadi, kita bisa melihat ya bahwa di bulan Desember kemarin The Fed itu menaikkan dari yang semula ya di bulan September tuh target untuk akhir tahun 2025 adalah 3,4% untuk tingkat suku bunganya, tetapi di bulan Desember direvisi hanya menjadi 3,9. Kenapa ya? Karena data-data tadi ekonominya masih kuat, inflasinya masih naik ya, sehingga mereka menahan tingkat suku bunga dengan cukup tinggi. Ya, demikian juga dengan ini yang lain nih, PCE-nya nih lebih tinggi, core PCE-nya juga lebih tinggi. Ya, jadi ini yang menyebabkan kenapa suku bunga ditahan cukup tinggi, dan impact-nya sebetulnya ya, kalau gampangnya sebetulnya gold ini akan turun. Nah, tapi kenapa kemarin naik ya? Karena omongan Donald Trump ya, dia secara lisan menyampaikan inflasi mau siapa turun. Nah, satu itu ditambah kedua, ketidakjelasan kebijakan ekonomi Donald Trump. Satu, terkait apa? Nah, saya kemarin sudah sempat ini ya teman-teman ya, sharing di live trade. Saya akan buka catatannya yang saya tuliskan di sini, di TradingView. Sebentar, saya tampilkan dulu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman perhatikan ini. Nah, ini sudah ada catatannya nih, kebijakannya Donald Trump. Semoga jelas ya, nampak di layar ya. Nah, ini yang nomor satu nih belum dieksekusi ya, masih belum tahu kapan dia mau eksekusi tentang pemotongan pajak. Kemudian yang kedua, terkait kebijakan import. Nah, ini isunya sih besok tanggal 1 Februari ya. Jadi sebetulnya setelah hari ini, nah yang menjadi momen penting berikutnya adalah besok awal Februari. Jadi bisa saja market sekarang, ya ini misal kalau gold bisa berhasil turun, ya bisa aja sekarang turun, tapi karena misalkan Donald Trump menerapkan biaya impor 100% dari Tiongkok, apalagi kemarin sempat ada berita DeepSeek ya, teman-teman pasti ngikutin ya yang update di media ya, ada satu perusahaan AI yang sebetulnya mereka adalah hedge fund security ya, semacam lembaga atau perusahaan yang ngelola uang gitu ya, tapi pakai AI, ternyata bisa meluncurkan AI yang lebih canggih ya, diklaim lebih canggih, lebih murah 10 kali lipat, lebih apa lagi ya, lebih efisien, lebih low power. Nah, ini Trump kan nggak seneng kalau kayak gini. Nah, terus mendadak ternyata dia menerapkan, wah pokoknya semua barang dari Tiongkok kalau mau masuk Amerika saya naikin biayanya 100%. Nah, ini kan jadi perang dagang. Nah, kalau kayak gitu biasanya gold akan naik. Ya, biasanya, tidak selalu ya, biasanya. Tuh, kemudian masalah geopolitik yang lain ya, yang tentang penghentian aliran dana, penghentian suplai senjata ke ke Ukraina. Nah, kemudian tentang gencatan senjata yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, itu juga belum ada titik terang. Maksudnya titik terang adalah eksekusinya mau seperti apa. Karena di kampanye Trump ngomong, saya akan mengakhiri perang. Ya, kalau Rusia Ukraina bahkan kemarin dia ngomongnya sebelum menjabat. Nah, padahal faktanya sampai sekarang dia menjabat belum ada tanda-tanda kalau akan selesai Rusia Ukraina. Malah Putin kemarin belum lama ngomong dia pengen tentang nuklir itu loh, pokoknya pengen mengancam dengan perang nuklir atau apalah. Kalau kayak gitu kan bisa jadi malah menyebabkan ketegangan. Dan kalau itu terus-terusan seperti itu ya, ini gold yang trennya sudah jelas naik kayak gini ya kan akan semakin naik dan bisa jadi menembus all time high-nya. Dan Bos Narko pun tadi secara teknikal sudah menggambarkan ya teman-teman ya, kalau ini bisa saja jadi satu pola bukan head and shoulders kalau dia tidak berhasil break
supportnya, tetapi akan menjadi satu pola kontinuitas dari kondisi uptrend-nya atau falling wedge ya. Jadi malah akan sebaliknya, bukan turun tapi malah naik. Nah, seperti ini dia pergerakannya. Bisa jadi akan seperti ini. Nah, ya ini nanti kita akan lihat seperti apa aktualnya ya. Tapi malam ini fokus kita adalah untuk antisipasi FOMC yang akan disampaikan oleh Jerome Powell, ya kita bisa, karena sudah kejemput tadi ya sell stop-nya ya kita akan antisipasi untuk ambil peluang sell. Nah, kalau ini adalah setup versi saya ya, tetap teman-teman ikuti yang sudah tadi dibuat oleh Bos Narko dan ditulis dalam Bos Ade. Ini jadi satu acuan ya, atau TP terdekatnya, yaitu adalah resisten ini. Ya, jangan terlalu jauh dulu, karena kalau ini berhasil ditembus dan malah naik, maka gold akan berpotensi lanjut naik. Gitu. Tapi kalau ini berhasil tembus ya secara teknikal mungkin Bos Ade nanti akan lebih lanjut ya, akan jadi satu pola reversal yang menarik. Nah itu teman-teman ya, jadi menurut saya kembali ke sini ya, ini kemarin gold naik karena ini itu. Nah mungkin itu aja ya yang mau saya sampaikan. Kemudian ada yang request di AUD US ya, seterusnya impact ke dolarnya seperti apa ya, kita akan coba intip sebentar ya, dolarnya ini menguat atau melemah. Ya, kalau based on pergerakan terkininya di time frame 4 ini dia kelihatan menguat, dan ini sangat wajar karena gampangnya gini, kalau suku bunga ditahan di level yang tinggi, ini akan menyebabkan penguatan terhadap dolar ya. Sebenarnya bukan dolarnya menguat, tapi karena suku bunga dari obligasi Amerika itu akan cukup tinggi dan menarik minat ya entah itu investor, entah itu hedge fund dan para spekulan itu, mereka akan memburu obligasi, termasuk bank-bank sentral di belahan dunia lain, mereka akan prefer menyimpan uangnya atau mengkonversi menjadi obligasi. Nah, itu yang menyebabkan dolar menguat. Tetapi konteks dolar ini menurut saya agak unik untuk FOMC malam hari ini. Kenapa? Karena ini juga sangat lagi-lagi dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Trump nantinya ya. Jadi kalau Trump ternyata benar-benar bisa mempertahankan kekuatan ekonomi Amerika, kemudian membawa Amerika ke arah yang memang lebih sejahtera, lebih maju, inflasi terkendali, tingkat pekerjaan juga tetap maksimum, ya ini akan kembali menguat. Tetapi kalau dia tidak segera memberi kejelasan ya, saya ulangi sekali lagi, ya ini malah akan membuat dolar ini turun. Dan turunnya kemarin karena kekecewaan sebetulnya. Begitu dilantik ya, dikiranya dia akan ngomong soal yaitu kebijakan tentang pemotongan pajak, tentang menaikkan biaya impor, ya, ternyata tidak disampaikan. Bahkan di executive order yang ditandatangani itu juga tidak menyebutkan hal tersebut. Kripto juga kemarin sempat koreksi karena kekecewaan terhadap Donald Trump yang tidak dengan jelas menyampaikan hal itu. Itu insight-nya. Jadi kalau malam hari ini bisa jadi dia menguat sesaat, tetapi setelah itu dia berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ya. Momen yang dinanti setelah malam ini berarti besok tanggal 1 Februari atau itu kan hari Sabtu, berarti hari Seninnya tanggal 3 ya, awal bulan tanggal 3 Februari. Tanggal 1 mungkin sudah ada berita yang dirilis di media massa, sehingga Senin sebenarnya kita sudah bisa prepare mau ngapain. Nah, cuman butuh untuk terus update di media massa. Seperti itu teman-teman. Speech-nya jam 2.30. Jadi ini masih ada waktu 15 menit lagi. Nanti saya akan dengarkan via handphone atau via ini juga nggak masalah sih. Biasanya Bos Narko juga dia ngeplay ya, diputar suaranya jadi kedengaran kita semua. Saya karena sudah berkali-kali ikut FOMC, cenderung ini teman-teman, mendengarkan kata kunci. Pokoknya kalau ada kata kunci ekonominya bagus, ekonominya kuat, bursa tenaga kerja tetap strong, nah ini biasanya kalau kayak gini dolarnya akan nguat sesaat ya, dan gold akan cenderung turun. Tapi kalau ngomongnya udah mulai kita akan turunkan inflasi karena inflasi sekarang sudah semakin mendekati target lah, kalau udah kayak gitu, nah ini goldnya ini berpotensi balik naik lagi.
Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan Bos Bagja Gumelar tadi ya, ketika Bosnya bertanya, pernah nggak sih dia gocek sentuh sel dulu, balik kena SL, malah yang lebih ekstrim, begitu dia naik nyenggol SL-nya sel, dia lanjut turun lagi. Itu juga pernah ya. Kenapa ya? Karena itu dia di awal pidato ngomongnya apa, ketika ditanya wartawan jawabnya apa. Ya, jadi nada bicara ini sangat penting. Itu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau nanya dulu atau tidak ya? Kalau tidak, monggo Bos Ade kalau mau sharing ada insight-insight tertentu secara Oke. teknikal, silakan. Boleh sih, mungkin maunya tadi pakai layarnya Bos Anton itu di apa? USD ya, USD index. Cuman saya akan menjawab ini komentar dari YouTube. Ada yang request kalau di Euro USD gimana. Nah, ini kebetulan disampaikan juga di sini ya, di Zoom. Euro USD. Mungkin saya akan sharingnya terkait Euro USD. Ya, terkait Euro USD. Oke. Oke. Jadi ini masih di gold ya teman-teman ya, belum di Euro USD. Nah, Sorry ini Bos bisa Ade, dilihat. saya interupsi bentar Bos Ade. Oh ya, boleh. Buat teman-teman yang ini kan sudah running profit ya, boleh di hold sampai TP menurut saya Bos Ade, atau pasang SL plus. Mungkin lebih bijak seperti itu sih. Kalau mau hold sampai TP, khawatirnya nanti begitu jam setengah 3 harga balik naik kenceng, sayang. Iya. Nah, ini berkaitan juga ya. Karena kalau lihat kondisi saat ini teman-teman. Nah, ini kan yang tadi saya sharingkan juga dengan Bos Narko nih. Kalau saya lihat sideways-nya itu kecil di sini. Ya. Dia breakout. Ini pergerakannya cukup cantik nih, breakout. Ini bahkan di M5. Saya perhatikan di M5-nya dia breakout, ada koreksi, terus turun lagi. Nah, ini kalau lihat dari kondisi saat ini sebenarnya harga ini kuat turun. Ya, kalau melihat kondisi ini. Harusnya nih kalau masih kuat turun menjelang FOMC nanti apa yang speech-nya ya. Ya, space-nya. Kurang lebih mungkin 10 menit lagi. Harusnya tidak ada drama dia naik lagi, teman-teman. Di kondisi saat ini ya, di kondisi saat ini atau di area-area ini ya. Harusnya nggak ada drama naik lagi. Harusnya dia lanjut turun kalau memang kuat turun. Sehingga sebenarnya masih kondisinya menurut saya kurang bijak juga kalau sekarang pasang SL plus karena baru running 200-300 poin ya, masih terlalu dekat lah. Kalau seandainya nanti ada lonjakan harga dulu, naik dulu dikit gitu. Nah, cuman dari price actionnya ini harusnya kalau kuat turun harusnya dia lanjut turun, nggak pakai drama-drama naik lagi gitu. Ya, semoga itu bisa kasih insight tambahan ya. Terus saya akan coba ke Euro USD bentar. Nah, selingan teman-teman sambil tunggu XAU USD tadi bergerak naik turun. Jadi kalau Euro USD mungkin bisa dari daily dulu ya. Kalau dari daily ya dia kelihatan sebenarnya dari tren panjangnya masih downtrend. Saya rasa cukup jelas bisa dilihat masih downtrend. Cuman di bulan-bulan 1 bulan terakhir ini kita bisa melihat ada fase harga ini mulai berganti tren. Struktur marketnya mulai ada tanda-tanda dia akan ganti tren. Ya, yang awalnya turun nih mulai naik. Ya, tapi secara tren besar ini masih downtrend, teman-teman. Ya, ini harus hati-hati di kondisi kayak gini. Ini masih downtrend. Ya, cuman masuk fase-fase pergantian tren dia. Nah, terus itu untuk di time daily ya untuk jangka panjang. Cuman kalau kita turun lagi ke H4 nih,
Nah, H4 ini sebenarnya kondisinya malah sesuai dengan tren jangka panjangnya. Nah, kalau tadi kan jangka panjang downtrend. Nih, di sini. Di H4-nya ini sebenarnya mendukung mendukung akan terjadinya penurunan harga kalau dari teknikalnya ya. Karena yang awalnya dia up di sini teman-teman. Nah, yang saya lihat seperti ini. Saya fokusnya di harga ini awalnya naik, ya awalnya naik. Walaupun mungkin tidak dalam kenaikannya tidak dalam satu channel yang cukup rapi ya. Kalau kita hubungkan sini, ini nggak tersentuh juga. Channelnya nggak begitu rapi menurut saya ini. Jangan dipaksakan juga ya. Kalau kalau poin-poin pantulan harganya tidak saling terhubung, tapi kita bisa perhatikan di sini. Nah, dia pas resisten nyentuh di sini, pas dia bentuk double top. Koreksi kecil ya, dia turun. Nah, melihat kondisi ini dan penurunannya sudah mendekati support sebelumnya, secara secara kita gambar trendline pun sudah di breakout ya. Trendline-nya saya rasa cukup jelas, kita bisa lihat trendline-nya di sini sudah di breakout juga. Nah, ini menginformasikan potensi penurunan harga untuk kedepannya. Jadi jangka panjang masih berpotensi turun. Untuk tren mingguannya yang tadi saya katakan seolah-olah dia mulai ganti tren, ini juga udah mulai downtrend lagi. Sehingga ya kalau dari saya di sini menyimpulkan selama dia tidak kembali naik lagi ke high-nya yang baru terbentuk di sini, maka harga ini masih berpotensi turun dan bisa cukup jauh. Ya, penurunannya bisa cukup jauh. Nah, mungkin ini ada 3 level yang bisa dituju harga sebelum harga ini kembali ada pantulan-pantulan naik, entah untuk koreksi atau bahkan bisa saja malah dia naik signifikan langsung ganti tren, misalkan ada anomali market bisa jadi karena FOMC. Ya, yang saya perhatikan memang karakter FOMC nggak kayak NFP ya. NFP mayoritas itu agresif dia. Cuman FOMC kadang cukup tenang, kadang ada lonjakan harga cukup agresif. Ya, jadi tinggal kita pantau hasilnya untuk beberapa menit lagi. Gitu. 6 menit lagi lebih tepatnya. Mungkin dari saya seperti itu sih Euro USD. Ada yang mau ditambahkan, Bos Narko, Bos Anton? Tadi ada yang request di AUD USD juga, Bos Ade. AUD USD boleh. Tapi kurang 6 menit lagi ya. Mungkin saya persingkat aja ya. Saya persingkat analisanya biar nggak terlalu lama. AUD USD teman-teman, saya belum bisa kasih banyak komentar ya. Yang jelas ini tren besarnya downtrend dan kondisi harga kurang lebih 1 bulan terakhir ini masih sideways. Dia bergerak dalam pola broadening. Jadi ini tuh mungkin teman-teman lihatnya sebagian oh ini udah mulai naik, mulai ganti tren. Tapi saya rasa kita harus hati-hati di sini karena kita bisa lihat ini kondisi non trending. Resistennya atau swing high-nya seolah semakin naik, tapi supportnya masih semakin turun. Nah, kita harus hati-hati di kondisi seperti ini. Kita bisa pakai acuan trend di sini. Nah, tinggal dia breakout yang mana lebih dulu sih, kalau dari saya seperti itu. Antara dia break high-nya di sini atau low-nya di sini. Euro USD seperti itu. Cuman kalau kita mau follow tren mingguan ya ini trennya masih uptrend sih. Tapi udah di breakout juga. Nah, ini yang saya bilang kondisinya sebenarnya masih non trending. Kalau dari saya ya perlu konfirmasi atau validasi tambahan lagi untuk menilai lebih lanjut potensi pergerakan harga ke depannya akan seperti apa. Begitu. Mungkin begitu. Wah, masih 4 menit.
reviewnya cukup singkat ya. Gitu. Kalau dari saya mungkin itu, kita mau balik lagi ke XAUUSD mungkin. XAUUSD. Ini dari pergerakan harga sih terlihat masih kuat turun ya teman-teman ya. Mungkin begitu dari saya, Bos Narko. Kita mau sambil lihat biru-biru biar hatinya agak adem. Yang penting nggak surprise Bos Ade. Iya bener. Nanti Nah, surprise-nya lanjut turun lah. ya betul betul. Sebenarnya harus turun. Jangan naik lagi. Nah itu salfok sama komentarnya Bos Bagja nih, Bos Bagja Gumelar. Kalau speech-nya good afternoon dia cenderung melemah ya. Ya nggak selalu. Itu meme di medsos seperti itu ya. Kalau good afternoon langsung merah sampai tembus layar ya kan. Ya kita nanti dengarkan aja ya speech-nya seperti apa. Enggak, Bose, itu meme ya, itu meme. Karena memang seringkali ketika Jerome Powell baru buka ini ya, buka laptop gitu terus dia pegang mic, good afternoon gitu. Nah, marketnya langsung langsung naik turun ekstrim. Itu meme saja. Bos Narko sudah mau $500 nih, Bos Narko udah mau balik modal tuh beli tiket ke Bangkoknya. Iya. Bentar dulu. $500 bukannya udah balik modal ya? $500 baru tiket pulangnya. Oh Tiket iya berangkat ya. sama Bener. Oh hotelnya iya. belum. Iya. Baru tiket pulang. Slow banget candle-nya. Iya, ini nunggu ini habis ini 1 menit lagi nih. Saya sudah standby nih mau dengerin pidatonya Jerome Powell. Mungkin karena beda tipe ya teman-teman ya. Benar nggak Bos Anton? High impact news-nya itu setahu saya antara FOMC dan NFP itu tipe berbeda. Kenapa saya bilang beda? Karena yang satu berupa apa ya? Pidato, yang satu itu berupa data tertulis angka. Betul sekali, Bos Ade. Betul Jadi banget. efeknya saya rasa bisa jauh berbeda karena yang satu menunggu kesimpulannya apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan. Ya sementara yang satu begitu data rilis ya udah ada angkanya gitu loh. Teman-teman bisa langsung lihat before-nya seperti apa, after-nya seperti apa, aktualnya seperti apa. Ya gitu. Jadi efeknya otomatis beda gitu. Nah, ini udah ya, udah 2.30 masih kalem dia. Nah ini baru masuk ruangan nih dia nih. Economic strong katanya.
Naik lagi. Pada tegang nih, pada tegang. Lalu pesan Ton, Jerome Powell udah ada omongan apa ini? Masih pada nungguin ini. Turun lagi ya. Tidak agak deg-degan ya, teman-teman ya pasti. Nah, Ayo, angpaunya tambah banyak, harganya tambah turun.
mukanya itu loh, mukanya dia itu nggak yang senyum gitu loh, flat, cenderung uh, senyum dikit om, kenapa sih? Tinggi dia. L ya pesanku ya. Oke. Sel ya teman-teman ya. Saya lebih tertarik sama pola falling wedge-nya ini. Ini falling wedge kalau break, jujur ini
tanda-tanda lanjutan tren bullish yang cukup oke sebetulnya. Tapi ini harga masih di area yang sama sih, nggak kemana-mana dia teman-teman. Nah, ini kebetulan ada yang chat ini ya, tanya re-entry, ada plan re-entry nggak gitu. Kalau dari saya Teknikal, ini ada potensi pembentukan head and shoulder di sini memang. Ya, kalau ini sampai turun, dia break neckline-nya ini, ya, dia tembus ke bawah, dia bisa turun. Tapi di sisi lain, ini juga ada falling wedge. Ya, yang mana kalau dia harga break resisten, maka dia akan berpotensi lanjut naik. Saya lebih interest antara ini, menunggu peluang dia break low atau harga break resisten. Artinya saat ini non trending. Di satu sisi, kalau misalkan dia memang break low, ya tadi low-nya di sini udah lebih rendah dari low-nya yang sebelumnya. Lower low, lower high. Kalau dia sampai membentuk lower low lagi, kemungkinan ini awal mula pergantian tren. Ya, dari bullish menjadi bearish. Tapi kalau dia break tadi, break atas, ya tadi dia melanjutkan arah tren. Kejar resisten yang lebih tinggi. Tapi 2791 ini harus ditembus dulu, itu juga resisten yang cukup kuat. Saya itu sih. Jadi tunggu jangka panjang daripada kejar yang jangka pendeknya. Gimana? Ada yang mau nambahin? kalau dari saya setuju sih bosanku, harga belum kemana-mana juga, masih naik turun di area yang sama, walaupun pidato sudah mulai ya, jadi lebih baik wait and see dulu. Ya, lebih baik buat NC terlebih dahulu. Untuk tadi H4-nya atau H1-nya tadi break antara rising wedge atau head and shoulder. Falling wedge, sorry.
dia break resistant falling wedge atau dia break supportnya dari neckline-nya Head and Shoulder. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada ya kita pantau market di rumah masing-masing dan kita akhiri live trade FOMC. Jadi sekali lagi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tidak memuaskan. Karena tadi range pertama terlalu kecil, kita juga bingung menentukan mau meletakkan sell stop di mana. Ternyata kita letakkan di bawah area support. Awalnya sempat tersentuh, harga bergerak turun sedikit. Cuman ya tadi kalau di close duluan karena pola pergerakannya cukup baik tadi, sehingga kita tidak memutuskan untuk nge-close terlebih dahulu. Kita membutuhkan pidato untuk memperkuat posisi analisa kita. Ternyata pidatonya tidak searah dengan apa yang jadi trading plan kita. Nah, sehingga harga bergerak naik dan kena stop loss. Setelah kena stop loss, harga kembali lagi ya, kembali ke range awal. Setelah kena stop loss, harga kembali lagi ke range awal dan masih di area-area ini. Nah, kemungkinan setelah pidato nanti baru sentimen market itu punya pergerakan yang lebih pasti. Makanya ini kan kondisi beberapa hari ini mungkin menunggu news juga, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dari 4 hari yang lalu sampai hari ini ya pergerakannya bearish. Jadi tinggal tunggu aja ini nanti breaknya mana, break resisten atau break support ini. Menurut saya dua-dua area resisten support ini secara teknikal cukup kuat. Seperti itu. Februari ya untuk NFP ya. NFP tanggal 3 Februari ya. Siap-siap kan teman-teman. Oke, kalau gitu kalau tidak ada lagi yang mau ditambahkan, mungkin saya akan akhiri live trade FOMC hari ini. Semoga di kemudian hari peluangnya makin lebih baik, kita bisa ambil profit lebih baik. Oke teman-teman, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya Narko Santoso pamit undur diri. NS Trade konsisten anytime, anywhere.